quite poorly. So we're taking it one step at a time. Just trying to build a. Media Inggris bocorkan nasib Elkan Bagot di Piala AFF 2022. Pemain keturunan Indonesia Elkan Bagot hingga kini masih dalam proses lobby untuk tampil di Piala AFF 2022 membela skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, bek setinggi 194 cm itu jadi salah satu dari 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menjalani TC persiapan event 2 tahunan tersebut. Sintayong sendiri telah melakukan pertemuan dengan klub Elkan Bagot, Gillingham FC. Melalui Instagram pribadinya, Sintayong menjelaskan beberapa agendanya selama di Inggris. Dilansir dari media Inggris Scan Online, pelatih Gillingham, Neil Harris, menjelaskan untuk melepas Elkan Bagot tidak hanya keputusan dari Gillingham FC, tetapi juga dari Ipswich Town sebagai klub induk Elkan. Tidak ada jendela UEFA atau FIFA yang akan datang hingga Maret. Meskipun jelas kami memiliki Piala Dunia saat ini, kami mengetahui turnamen Asia Tenggara AFF selama periode Natal dan Tahun Baru. Jika dia dipanggil oleh tim nasionalnya, maka diskusi akan selalu dilakukan dengan dia dan Ipswich sebagai klub induknya. Tetapi pada akhirnya klub tidak harus melepas pemain, kata Neil Harris dilansir dari Can Online. Untuk itu, media Inggris Can Online melihat Elkan Bagot tidak akan bisa mengikuti TC Timnas Indonesia yang digelar pada 28 November hingga 23 Desember mendatang. Di lain sisi, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengaku belum menerima informasi dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong soal Elkan Bagot. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu dalam perjalanan pulang menuju tanah air. Oleh karena itu, masih ada peluang Elkan Bagot tampil di Piala AFF 2022. Termasuk Garuda Select baru, PSSI kembali jajaki kerjasama dengan KNVB. Wasekjen PSSI Maike Ira Puspita mengabarkan bahwa PSSI tengah menjajaki kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, termasuk soal pemain muda seperti Garuda Select dalam bentuk yang berbeda. Sebagai informasi, Garuda Select merupakan program pengembangan talenta muda Indonesia oleh PSSI dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyiaran. Program tersebut dimulai sejak tahun 2019 lalu dan kini telah memasuki angkatan kelima, dengan mengumumkan pemain muda tanah air untuk berlatih dan berlaga di beberapa negara Eropa. Berkaca dari program tersebut, Maike menjelaskan PSSI tengah menyusun kemitraan dengan KNVB yang nantinya dituangkan dalam sebuah MOU. Selain pembinaan pemain muda, Maike juga menyebut kerjasama dengan KNVB juga meliputi pelatihan-pelatihan, pemantauan bakat, dan pengembangan sepak bola putri. Pasalnya sepak bola putri Belanda juga akan bermain di FIFA World Cup Women di Australia tahun depan. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menganggap progres kerjasama PSSI dan KNVB terus berkembang berkat kedatangannya ke kantor KNVB di Belanda pada Oktober lalu. TC Timnas U20 usai, Nova Arianto tegaskan satu hal. Rangkaian TC Timnas U20 Indonesia di Eropa yang berlangsung hampir 2 bulan membuat asisten pelatih Nova Arianto membeberkan progres yang dialami Marcelino dan kawan-kawan. Nova Arianto turut mengucapkan terima kasih kepada Turki dan Spanyol yang sudah menerima tim Merah Putih berlatih di sana. Terkait performa skuad Garuda Nusantara, Nova Arianto menegaskan untuk belajar dari semua yang telah terjadi di Eropa. Utamanya penggawa Timnas U20 diminta harus mempunyai mental kuat dan bertanggung jawab bermain selama membela lambang Garuda di dada.
Kami semakin tahu kekurangan tim ini, di mana dan kami bisa menilai kesiapan tim ini apabila dibandingkan dengan calon lawan-lawan kami di Piala Dunia U20 2023. Tim nasional itu bukan tempat untuk bermain-main. Buat pemain yang tidak punya mental kuat dan tidak punya mental untuk bersaing dengan lainnya, pastinya akan hilang dengan sendirinya. Ucap Nova Arianto. Tak lupa Nova Arianto mengucapkan rasa terima kasih kepada staf pelatih Timnas U20 Indonesia selama di Turki dan Spanyol. Selanjutnya, staf pelatih akan fokus bersama Timnas Indonesia Senior yang berlaga di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia Senior sendiri akan menjalani tes di Bali pada Senin 28 November mendatang.